Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwinari Khadatul Aisy dari kelas MSDM Aceh 2021 dengan NPM 21200111149. Saya akan melakukan pengujian pada kuesioner yang telah saya sebarluaskan sebagai penugasan ujian akhir semester mata kuliah Statistika Terapan U51. Judul kuesioner saya adalah Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa dengan jumlah responden 30. Saya akan melakukan pengujian kuesioner dengan menggunakan uji normalitas, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis. Saya menggunakan dua variabel, yaitu variabel X media sosial dan variabel Y perilaku konsumtif. Ini merupakan pernyataan dalam kuesioner saya. Yang berwarna biru merupakan pernyataan variabel X dan yang berwarna putih merupakan pernyataan variabel Y. Untuk mengisi kuesioner, responden perlu menjawab dengan pilihan sangat setuju bernilai 5, setuju bernilai 4, netral bernilai 3, tidak setuju bernilai 2, dan sangat tidak setuju bernilai 1. Ini merupakan hasil dari jawaban responden. Di sini sudah ada total X yang merupakan jumlah dari jawaban pernyataan X1 sampai X5. Ini juga ada total Y yang merupakan jumlah dari skor pernyataan Y1 sampai Y5. Selanjutnya kita masuk ke pengujian. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji data apakah data yang diperoleh dan akan digunakan berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah data yang berdistribusi normal yang persebaran datanya membentuk lonceng. Dasar pengambilan keputusan uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikan sig lebih dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Saya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov karena saya menggunakan dua variabel. Selanjutnya lanjut, buka SPSS. Di sini langsung aja ke variabel view. Untuk uji normalitas pakai total X dan total Y. Desimal dijadikan 0. Lalu di measure pakainya scale. Kita klik data view. Nah, di sini udah ada tabel total X dan total Y. Untuk total X, kita copy dari Excel. Ini Ctrl C, lalu Ctrl V. Begitu juga yang total Y. Ctrl C dan Ctrl V. Ctrl V, maaf. Nah, di sini udah ada 30 data. Untuk uji normalitas, klik Analyze, pilih Regression, klik Linear. Nah, di sini total X ke bagian independen dan total Y ke bagian dependen. Lalu pilih Save. Di sini residual unstandardized di checklist, klik Continue, lalu klik OK. Nah, muncul, lalu kita balik ke tabel sini. Di sini udah muncul lagi nih tabel baru, tabel dan selanjutnya. Klik Analyze, pilih non-parametric test, legacy dialog, dan pilih yang one sample KS0 atau one sample KS karena kita hanya ada satu variabel X dan satu variabel Y. Oke.
pilih yang unstandardized regression, dipindahkan ke kotak sebelahnya. Di sini pada task distribution yang normal di checklist, lalu klik OK. Ini adalah hasil penjelasannya dulu. Nah, dari pengujian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa asymmetric Taylor ini bernilai 0,126, yang berarti kan lebih besar daripada 0,05. Oleh karena itu, hasil uji normalitas meta penelitian ini berdistribusi normal. Selanjutnya, ke uji validitas. Nah, uji validitas perlu dilakukan ketika melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuesioner. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan untuk memperoleh data dari responden. Dasar pengambilan keputusan uji validitas ada dengan dua cara. Yang pertama dilihat dari membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Di mana jika nilai R hitung lebih besar dibanding nilai R tabel, maka pernyataan kuesioner valid. Jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka pernyataan di kuesioner tidak valid. Cara kedua adalah dengan melihat dan membandingkan nilai stick to pilot dengan probabilitas 0,05. Jika nilai stick to pilot kurang dari 0,05, maka pernyataan di kuesioner valid. Jika nilai stick to pilot lebih dari 0,05, maka pernyataan di kuesioner tidak valid. Kenapa di sini 0,05? Karena kuesioner ini menggunakan margin of error 5%. Nah, dari kuesioner yang sudah disebarluaskan, didapatkan 30 responden. Untuk menentukan R tabel, dapat dilihat dari jumlah responden sebanyak 30 dengan margin of error 5%. Dan margin of error 5% ini, kenapa pakainya margin of error 5%? Karena kuesioner ini merupakan kuesioner spasial, jadi pakainya yang 5%. Maka R tabel yang digunakan adalah 0,361. Nah, di sini dapat dilihat nih, ini 30. Nah, 30 ini tuh dari jumlah responden. Terus ini 5% margin of errornya. Didapatkan nilai R tabel 0,361. Lalu langsung ke uji validitas. Nah, untuk uji validitas, saya membaginya menjadi dua, yaitu pertama variabel X dan yang kedua variabel Y. Pertama, uji validitas variabel X. Di variabel view, X1, X2, X3, X4, X5, dan X. Ini desimalnya dijadikan 0. Terus value-nya di sini diisi dari pilihan yang harus diisi oleh responden, yaitu yang tadi yang bernilai 5 itu adalah sangat setuju. Nilai 4 adalah setuju. Nilai 3 netral. Nilai 2 tidak setuju. Dan nilai 1 sangat tidak setuju. Lalu klik OK. Karena di sini semua pilihannya sama, jadi bisa di copy paste aja. Kecuali yang total yang nggak pakai value. Untuk measure X1 sampai X5 itu pakai scale. Dan untuk total X pakainya nominal. Balik ke data view, dari sini udah ada nih tabel X1, X2, X3, X4, X5, dan data X. Langsung aja diisi, copy paste data dari Excel. Oke. Lalu klik di sini, nah, udah ada ya 30. Langsung aja untuk uji validitas itu klik analyze, pilih correlate, dan bivariate. Ini semuanya dipindahkan ke kotak yang kanan. Untuk correlation koefisiennya persennya di checklist, totalnya di checklist, dan signifikan correlationnya di checklist. Jadi itu biar kalau misalkan datanya valid,
pernyataan itu valid, itu nanti ada bintang-bintangnya. Langsung kerja. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya bahwa ini semuanya ada bintangnya ya, 0,558, 0,741, 0,735, 0,806, 806, 0,814, dan untuk penjelasannya mengapa ada bintang bisa ke Word. Nah, di sini dari data di atas, jika dilihat dari nilai R hitung dengan nilai R tabel, dari tadi yang dasar yang keputusan itu nilai R hitung lebih besar dibandingkan nilai R tabel. Nah, di sini kan nilai R tabelnya itu 0,361. Sedangkan nilai R hitungnya itu ya yang tadi 0,558, 0,741, 0,735, 0,806, 0,811 itu yang berarti kan lebih besar dibanding tabel. Yang dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan variabel X ini itu valid. Nah, selain itu bisa juga dilihat dari nilai Sick-to-Toilet ini. Dari data di atas nilai Sick-to-Toilet-nya tuh semua pernyataan di bawah 0,05. Ini 0,001, 0,000, 0,000, ini juga 0,00, 0,000, yang berarti pernyataan di variabel X itu valid. Lanjut, untuk menguji validitas variabel Y. PSPSS sama seperti tadi variabel X. Di sini ditulis Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan total Y. Desimalnya dijadikan 0, dijadikan 0. Value-nya sama diisi 5. Adalah sangat setuju. 4 sangat 4 maaf 4 setuju, 3 netral, 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Saya klik OK. Lalu tadi di variabel X, klik Ctrl C lalu Ctrl V. Measure-nya scale 1 sampai Y5. Untuk totalnya nominal. Measure-nya. Balik ke data view. Ini kita ambil data dari Excel, di blok, copy. Nah, udah ada nih 30. Langsung kita uji validitas dengan klik Analyze, Correlate, klik Bivariate. Ini semuanya pindahkan ke kotak sebelah kanan. Langsung dari checklist ke dalam checklist, sini checklist. Nah, ini hasilnya bintang semua ya, berarti semuanya itu valid. Kita dulu kenapa bisa valid. Kita balik ke ke Word, maaf. Nah, dari data di atas, jika dilihat dari nilai R hitung dengan nilai R tabel, nilai R hitung lebih besar dibandingkan nilai R tabel. Tadi, nilai R tabelnya adalah 0,361, sedangkan nilai R hasilnya adalah 0,788, 0,832, 0,589, 0,682, dan 0,62 yang berarti seluruh pernyataan di variabel itu valid. Selain itu dapat juga dilihat dari nilai Sick-to-Toilet. Dari data di atas nilai Sick-to-Toilet-nya semua pernyataan itu di bawah 0,05. Jadi 0,00, 0,000, 0,002, 0,000, 0,000 yang berarti pernyataan di variabelnya itu valid. Jadi seluruh pernyataan variabel X maupun variabel Y di kuesioner ini semuanya valid ya. Jadi tidak ada yang perlu dibuang atau diganti. Kita lanjut ke uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas itu bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi kuesioner yang digunakan oleh peneliti, sehingga kuesioner dapat diandalkan untuk mengukur uji
Untuk mengukur variabel penelitian. Uji reliabilitas mengacu pada nilai Cronbach alpha. Nah, dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas adalah jika nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6, maka kuesioner dinyatakan reliabel atau konsisten. Jika nilai Cronbach alpha-nya kurang dari 0,6, maka kuesioner dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten. Sama seperti uji validitas, di sini saya akan membaginya menjadi dua. Yang pertama, uji variabel X dulu, baru variabel Y. Nah, untuk uji reliabilitas yang dipakai sama kayak uji validitas yang itu yaitu X1, X2, X3, X4, X5, dan total X. Desimal berikan 0. Measure-nya itu sel. Lanjut ke data view. Cuma kayak tadi di copy paste aja. Dari copy paste udah ada 30 data. Lanjut langsung klik analyze. Untuk uji reliabilitas, pilih yang scale, reliability analysis. Ini semuanya dipindahkan ke kotak kanan. Lalu klik start with. Descriptive for scale if item related-nya di checklist. Ini juga non di checklist. Klik continue. Sini modalnya pakai modal apa, lalu klik OK. Nah, di sini udah dapat penjelasannya ke Word. Untuk variabel X, di sini dari data dilihat bahwa nilai Cronbach alpha pada variabel X adalah 0,788. Nah, nilai ini berarti kan di atas 0,6. Dapat disimpulkan bahwa variabel X ini dinyatakan reliable atau konsisten. Lanjut, uji reliabilitas ke variabel Y. Klik variabel Q, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan Y. Desimal diubah jadi 0. Measure-nya scale. Lalu ke data view. Ambil data dari Excel, di copy, lalu di paste. SPSS. Di sini, oh ternyata 29, ada yang belum ke ini. Yang bawah belum, tinggal kita copy ulang aja. Copy. Ini di blok. Oke. Nah, udah 30 nih. Kita untuk kayak tadi untuk uji reliabilitas, klik analyze. Klik scale, klik reliability analysis. Semuanya dipindahkan. Statistik, pilih yang scale if item deleted, non yang udah, continue, pakai modal apa, klik OK. Juga, award untuk penjelasannya.
Nah, dari data di atas, dapat dilihat bahwa nilai Cronbach alfanya, alfa variabel Y adalah 0,778. Nilai ini berarti di atas 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Y dinyatakan reliabel atau konsisten. Ini berarti seluruh variabel di kuesioner ini tuh reliabel atau konsisten. Selanjutnya, ke uji hipotesis. Nah, di uji hipotesis ini menggunakan uji regresi linear sederhana karena variabel X dalam penelitian hanya satu. Dan peneliti ingin mengetahui apakah ada atau tidak ada pengaruh media sosial, variabel X, dan perilaku konsumtif variabel Y bagi mahasiswa. Syarat uji hipotesis, yang pertama data valid dan reliabel, yang kedua data berdistribusi normal dan linear. Dari uji-uji yang telah dilakukan sebelumnya, kuesioner ini datanya sudah valid dan sudah reliable. Data valid ini dari uji validitas, reliable dari uji reliabilitas. Yang kedua, data berdistribusi normal dan linear. Ini sudah dibuktikan dari uji normalitas. Nah, kuesioner ini memiliki hipotesis yang pertama, H0-nya tidak ada pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. HA ada pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Di mana dasar pengambilan keputusan uji hipotesis ada dua cara. Yang pertama dilihat dari membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Jika nilai R hitung lebih dari nilai R tabel, maka ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Di sini R tabelnya sama seperti tadi 0,361 ya. Cara kedua, dengan melihat dengan cara membandingkan nilai sig to telet dengan probabilitas 0,05. Di sini jika nilai sig to teletnya kurang dari 0,05, maka ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Namun jika nilai sig to teletnya lebih dari 0,05, maka tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Langsung aja ke SPSS buat uji hipotesis. Di uji hipotesis, ini klik dulu variabel Q. Di sini menggunakan total X dan total Y-nya aja. Total X dan total Y. Desimal dijadikan 0. Labelnya di sini total X itu labelnya media sosial. Ininya perilaku untuk label total Y. Di measure-nya sel. Lalu selanjutnya ke data view. Ini seperti biasa yang sudah-sudah. Ini nah, lalu totalnya juga di copy. Salah, Ctrl C. Ini totalnya Ctrl V. Nah, oh ternyata yang totalnya masih ada yang belum ke copy guys. Ctrl C. Nanti nah. Untuk uji hipotesis, kita klik Analyze, pilih Correlate, lalu Bivariate. Ini semuanya dipindahkan. Personnya di checklist, totality checklist, significant correlation-nya checklist. Lalu klik OK. Kita ke Word untuk penjelasannya.
Dari uji hipotesis yang telah dilakukan, didapatkan nilai R hasilnya 0,478 dan 1, yang berarti R hasil lebih besar daripada R tabel yang bernilai 0,361. Oleh karena itu, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Karena sini H0 ditolak. H0 itu kan tadi tidak ada pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa, itu ditolak, dan yang diterima adalah HA, yaitu ada pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Nah, dapat dilihat juga dari nilai Sig to Toilet, di mana dari pengujian tersebut didapatkan hasil Sig to Toiletnya 0,08, yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Di kuesioner ini datanya berdistribusi normal, semua pernyataan variabelnya itu valid, dan seluruh datanya itu reliable dan konsisten, dan hasil dari hipotesis atau korelasinya itu ada korelasi antara variabel X dan variabel Y, atau disimpulkan itu ada pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa dari kuesioner telah dilakukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.